menjelaskan dan mengukur diameter liner dari keausan standarnya. Di sini kita menggunakan tool yang bernama bore gauge yang sebelumnya sudah saya kalibrasi. Di sini kita ukur bagian X maupun Y. Di sini bagian X terdapat sekitar hampir mendekati 2 mili pemakanan atau keausan di bagian X, bagian atas. Lalu kita pindah ke bagian Y. Ya, di sini terlihat 1,6 mm. Artinya keausan bagian Y yang atas dari sumbu Y ini keausannya adalah 1,6 mm. Lalu masuk bagian tengah dari sumbu X. Ya, terlihat di sini hampir sama seperti yang berada di sumbu X bagian atas. Di sini terlihat hampir termakan 2 mili atau aus sebesar 2 mm. Beralih ke sumbu Y. Sumbu Y di sini hampir sama, yaitu 1,5, sekitar 1,5. Dan yang terakhir bagian bawah dari sumbu X itu hampir sama, yaitu sekitar 1,8. Lalu bagian sumbu Y yang bagian bawah ya tetap dia sekitar 1,3 mm. Di sini saya akan melakukan pengukuran daripada connecting rod. Di sini connecting rod terbagi menjadi dua, ada yang small dan ada yang big. Yang small terlebih dahulu kita ukur. Di sini pengukurannya terbagi menjadi dua, ada yang sumbu Y dan ada yang sumbu X. Kita lihat yang dari sumbu X. Di sini terdapat diameter 29,70 mm. Lalu yang dari sumbu Y di sini terdapat 29,32 mm. Lalu dilanjutkan dengan yang big end. Caranya juga sama, ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X nya terlebih dahulu kita ukur. Di sini terdapat diameter 60 mm dan di sumbu Y nya terdapat diameter 61 mm. Baik, di sini saya akan mengukur daripada celah ring piston. Di sini yang pertama, di celah yang pertama itu seperti ini, dan setelah dihitung-hitung itu mendapatkan hasil 2,5 mili.
Baik, selanjutnya setelah yang pertama, kita lanjutkan ke celah yang kedua. Di sini seperti ini. Setelah diukur dan dihitung, ini mendapatkan ukuran 1,95 mm. Selanjutnya yang ketiga itu di celah yang ketiga. Di sini kita ukur. Ya. Di sini mendapatkan ukuran 4,9 mm. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Di sini saya akan mengukur connecting rod yang small n dan yang big N. Pertama-tama saya dari small n. Small n juga terbagi menjadi dua, sumbu X dan sumbu. Kon Pak Antem ya, small iku iki anjir. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Di sini saya akan mengukur diameter outsetnya daripada crankshaft ini. Di sini yang pertama itu ada yang atas, tengah, dan bawah, dan ada sumbu X dan Y. Selanjutnya kita ukur menggunakan mikrometer yang tentu saja sudah dikalibrasi terlebih dahulu. Di sini mikrometernya berukuran 50 sampai 75 mm. Langsung direkatkan. Ini ya, baru kita bisa lihat angkanya. Di sini ditemukan di angka 69,52 mili. Jadi sumbu X yang bagian atas itu berdiameter 69,52 mm. Lalu dilanjutkan dengan bagian yang X tengah. X tengah kita lihat juga. Ya, di sini sama berdiameter 69,52 mm. Dan yang terakhir, yang bagian X itu bagian bawahnya, karena harus dari 3 sisi. Di sini lumayan kemakan. Di sini terukur 69,54 mili. Dan bagian selanjutnya sekarang bagian sumbu Y. Dari sumbu Y ini kita sama melakukan pengukuran dari atas. Di sini terdapat ukuran 69,52 dan yang tengah Yang tengah juga sama.
berukuran 69,52, dan yang terakhir bagian bawah bagian bawahnya berukuran 69,53. Setelah dari main jurnal, kita lanjutkan menuju ke crankpin. Crankpin juga sama, cara mengukurnya seperti di main jurnal yang pertama ini. Tapi di crankpin ini diameternya terbilang lebih kecil. Yang pertama dari atas, sumbu X yang atas. Yang sumbu X bagian atas itu berukuran 56,52. Selanjutnya yang bagian tengah pun sama 56,52. Lalu yang bagian bawah pun sama gitu, yang berukuran 56,52 mm. Lalu dilanjutkan dengan sumbu Y yang bagian atas di sini terlihat juga sama seperti sumbu X yang berukuran 56,52, dan diikuti yang tengah juga sama 56,52, dan yang bagian terakhir dari crankpin ini yaitu bagian bawah dari sumbu Y di sini juga terlihat 56,52. Artinya di crankpin ini tidak ada keausan sama sekali, atau crankpin dalam posisi baik-baik saja. Baik, kita lanjutkan. Setelah dari main jurnal dan crankpin tadi, kita lanjutkan ke piston pin. Piston pin ini juga sama, cara mengukurnya seperti sebelum-sebelumnya. Di sini terdapat sumbu X dan sumbu Y, dan ada bagian atas, bawah, dan tengah, atau bisa disebut dengan A, B, dan C. Bagian A dari sumbu X itu berdiameter 29,5
Setelah dari bagian atas atau bagian A, kita lanjutnya ke bagian tengah. Dari di bagian tengah ini berdiameter 29,67 dan bagian sumbu X yang bawah atau yang C dia berukuran 29,67